وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Sahabat Quran, IKI TV dan Madani TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah dengan qudrah dan iradahnya. Sampai detik ini Allah masih berikan kesempatan waktu, kesempatan umur, Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga sampai detik ini pula kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga semua yang Allah amanahkan kepada kita, kesempatan waktu, kesehatan, rezeki dan juga yang lain, mengantarkan pada perjalanan kehidupan kita, ta'abudan wa taqarruban ilallah, kita semakin hari semakin baik. Amin, amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang selalu taat dan patuh kepadanya. Para pemirsa sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali kaji kita pada episode yang keempat tentang kajian keluarga. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan bahas secara khusus agar bagi semua yang menyiapkan dirinya untuk menjalani pernikahan, menjalani kehidupan keluarga agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus ilmui, kita harus fahami mana yang benar, mana yang bagus dalam perjalanan menata hidup dan kehidupan dalam keluarga. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang wanita yang dilarang dinikahi. Ini harus kita fahami karena ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan memang jauh sebelumnya ini ada kisah dalam kehidupan masyarakat jahiliyah. Ibu, istri dari ayahnya, itu ketika ayahnya meninggal kadang diwarisi karena istri ayahnya ada yang 4, bahkan dalam kehidupan jahiliyah itu banyak gitu. Sehingga yang nanti ketika ayahnya sudah meninggal diwarisi, dinikahi oleh anaknya. Ini kemudian berlanjut dan kemudian turunlah ayat tentang pelarangan itu. Tapi dalam kehidupan kita sekarang ada hal-hal yang lain yang tidak difahami. Oleh karena itu ini secara khusus insya Allah kaji kita masih terus akan dipandu oleh guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafifuddin, dan alhamdulillah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai, kesempatan sudah diluangkan terus untuk Sabtu sore dalam rangka kajian keluarga yang kita akan terus bersambung Pak Kiai ini nampaknya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, ini jadi kajian kita sore hari ini tentang wanita-wanita yang dilarang dinikahi. Ini sepenuhnya biar banyak ilmu yang kami dapat Pak Kiai. Monggo dipersilahkan Pak Kiai. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Nuri MA yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa IKI TV dan Madani TV, sahabat Al-Quran yang saya hormati, yang saya cintai. Islam itu agama yang memperhatikan masalah yang berkaitan dengan keturunan. Bahkan
5 dari tujuan ajaran Islam yang disebut dengan maqasidus syariah. Salah satunya adalah hifdzun nasal, menjaga keturunan. Hifdzun nasab, menjaga keturunan. Agar sumber, kalau ibarat mata air itu sumbernya bersih. Diharapkan di tengah juga bersih. Diharapkan juga di ujungnya juga bersih. Meskipun untuk mempertahankan kebersihan itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi jika sumbernya bersih, tidak bermasalah secara agama, secara syariah, diharapkan akan lebih mudah mempertahankannya dan lebih mudah membangun keluarga yang selamat dunia dan akhirat. Karena itu, maka di dalam menentukan jodoh pun, calon istri pun juga Islam menentukan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Yang disebut dengan al-muharramatu minan nisa, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama adalah ikhtilafuddin, berbeda agama. Ini menjadi sangat penting. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting. Ikhtilafuddin, berbeda agama. Berbeda visi pastinya, berbeda misi. Bahkan juga berbeda tingkah laku. Karena berbeda keyakinan, berbeda sikap dan gaya hidup. Yang pertama adalah kita mengetahui dalam Al-Quran bahwa wanita-wanita yang kafir atau orang-orang kafir itu ada dua macam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ada dua kelompok orang kafir itu. Pertama ahli kitab dan yang kedua musyrikin. Ahli kitab itu dikenal dengan Yahudi dan Nasrani. Ternyata di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 dijelaskan boleh dinikahi wanita-wanita ahli kitab dengan persyaratan yang ketat. Hanya boleh ya, hanya boleh, hanya hillul lakum. Dihalalkan bagi kamu sekalian, bukan dianjurkan, bukan disunnahkan, apalagi diwajibkan atas nama toleransi, tidak ada. Hanya dibolehkan, itu pun juga dengan persyaratan yang ketat. Pertama, tidak membawa kemadharatan. Yang kedua, diharapkan istri itu bisa menjadi muslimah yang baik. Kemudian yang ketiga, bisa berkaitan dengan perkembangan dakwah karena menjadi muslimah yang baik. Tetapi jika tidak memungkinkan, akhlaknya tidak baik misalnya, kemudian juga dikhawatirkan yang tertarik terhadap agama, bukan si istri itu terhadap Islam, tapi yang dikhawatirkan justru sebaliknya, suami itu tertarik pada agama perempuan, pada agama istri. Demikian pula anak-anaknya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan prosesi pernikahannya yang tidak sesuai dengan syariah, maka itu menjadi tidak boleh. Di zaman Umar bin Khattab, ya zaman sahabat, ya sahabat yang masih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad-abad pertama Hijriah, ada sahabat-sahabat yang punya istri dari kalangan wanita ahli kitab, kemudian dipanggilin oleh Umar bin Khattab agar diceraikan, kecuali kalau si istri itu memang diharapkan dia menjadi muslimah yang baik. Karena dikhawatirkan akan ada masalah, akan banyak masalah kelak kemudian hari. Tidak terjaga hifdzun nasal tadi, tujuan syariat tidak terjaga. Bisa dibayangkan kondisi sekarang ya, jauh dari Nabi 1443 tahun yang lalu, tentu akan banyak lagi fitnah, sumber-sumber fitnah. Karena itu maka perlu kita perhatikan bahwa kebolehan ini dengan persyaratan yang sangat ketat. Akan tetapi jika wanita kafir itu bukan ahli kitab, musyrikin misalnya, wasaniyin atau majusiyin, maka diungkapkan pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang keharamannya bersifat mutlak. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdul mu'minun khairum min musyrikin wala ajabakum. Janganlah kalian mengawinkan wanita muslimah dengan laki-laki muslim, wanita muslimah dengan laki-laki ahli kitab. Wala abdu mu'minun, hamba seorang hamba yang mukmin jauh lebih baik. Khairum min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau ajabakum, walaupun mengagetkan kamu, membuat indah kamu, membanggakan kamu. Kemudian wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan kalian tidak boleh kalian mengawinkan wanita muslimah terhadap laki-laki yang musyrik.
Kenapa? Karena yang hamba sahaya, yang ammah jauh lebih baik daripada yang musyrik atau musyrikah. Ulaika yad'una ilan nar. Karena dikhawatirkan mereka itu akan mengajak, menyebabkan engkau celaka dunia dan akhirat. Sedangkan Allah dengan ajaran Islamnya, yad'u ilal maghfirati bi'idnih, yad'u ilal jannah, mengajak pada kebaikan, pada surga nanti. Karena itu maka yang pertama adalah perhatikan oleh kita agama ini. Ketika kita memperhatikan agama dan akhlak, taribat yadaka, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Ini yang pertama, ya ikhtilafuddin. Kemudian bagaimana dengan wanita yang murtad? Ya, yang murtad. Murtad itu artinya al-khuruju minal Islam. Dia sudah muslim atau muslimah, kemudian dia menjadi kafir kembali. Ini lebih bahaya ya, karena dia pernah mendapatkan cahaya dari Allah, kemudian cahayanya itu dipadamkan sendiri oleh kelakuannya, oleh perilakunya, oleh akhlaknya, sehingga cahaya itu tidak bersinar dalam dirinya, kembali kepada agama semula. Maka dilarang secara mutlak, meskipun kemudian dia misalnya masuk kembali pada agama Kristen atau agama Yahudi. Adapun jika dia masuk agama Islam, dibolehkan tapi dengan catatan persyaratan-persyaratan yang ketat. Oleh karena itu maka sekali lagi ikhtilafuddin ini, para pemirsa terutama para saudara-saudara, para pemuda yang akan mempersiapkan untuk melaksanakan, melangsungkan pernikahan, diperlukan kehati-hatian. Dipilih seperti pada minggu yang lalu dengan dua hal. Pertama dengan istikharah, yang kedua dengan musyawarah. Dengan berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan agar mendapatkan calon istri, calon suami yang baik akhlaknya, yang baik agamanya, ya kemudian bertanggung jawab, yang mengerti hak dan kewajibannya, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupannya untuk keselamatan dunia dan akhirat. Itu yang disebut dengan ikhtilafuddin, berbeda agama. Bagaimana dengan wanita-wanita yang akhlaknya buruk, yang belum bertobat kepada Allah, yang secara eksplisit diungkapkan dalam Al-Quran, misalnya penzina, laki-laki maupun perempuan, tidak pernah bertobat kepada Allah, tidak pernah menyesal, maka diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Diharamkan menikahinya bagi kaum muslimin maupun kaum muslimat. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, bahwa pezina, tukang berzina laki-laki tidak boleh nikah kecuali kepada penzina lagi yang perempuan atau pada wanita musyrikah. Demikian pula wanita penzina tidak boleh nikah dengan laki-laki muslim kecuali pada musyrik atau penzina kembali. Ini apa tujuan utamanya? Karena masalah pernikahan bukan semata berkaitan dengan status sosial, tapi berkaitan dengan keabadian. Hidup di dunia maupun di akhirat, apakah kita akan selamat, apakah kita akan menjadi ahli surga, ataukah kita akan celaka dalam kehidupan rumah tangga itu. Karena itu sekali lagi ini perhatikan betul oleh generasi muda, supaya kalian mendapatkan calon yang terbaik dalam pandangan agama Islam, dan mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Saya kira demikian Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Ini para pemirsa IKTV dan Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kita dapat dalam sesi yang pertama ini, di antara tujuan pernikahan itu adalah menjaga syariat, menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan tatanan hidup dan kehidupan yang sesuai dengan syariat. Maka kemudian karena nikah itu bukan gaya hidup, nikah itu bukan untuk status sosial, ya mestinya orang hidup itu ya nikah dengan siapa saja terserah, bukan begitu. Tetapi sudah kita dapatkan wanita yang dilarang dinikahi itu yang pertama tadi adalah yang berbeda agama, ikhtilafuddin, ya. Berbeda agama. Ini sudah sesuatu yang kadang-kadang dalam kehidupan kita sering kita lihat, sering kita jumpai, memudah-mudahkan, menggampangkan, seolah kan tidak haram, kemudian nikah saja, ujungnya anaknya jadi nano-nano, ya. Nanti ketika bapaknya mau Jumatan,
ikut Jumatan ketika nanti ibunya mau ke tempat ibadah karena memang beda agama, kemudian ikut pula, ya. Sehingga tidak ada hati yang tegak pada diri generasi, pada diri anaknya, karena ada perbedaan akidah seolah-olah dipandang sesuatu yang biasa-biasa saja. Sementara kita sudah dapatkan tadi bahwa pernikahan tidak hanya untuk di dunia saja, tetapi sampai di akhirat nanti kita juga masuk surga inginnya bersama keluarga kita. Kemudian yang kedua yang tidak boleh, yang dilarang untuk dinikahi adalah wanita yang akhlaknya tidak baik. Jadi dalam kehidupannya tidak menjadi qurrata ayun, tidak menjadi penyejuk hati, ucapannya tidak baik, sikapnya tidak baik, banyak pelanggaran aturan Allah yang dilanggar, sehingga ini tidak akan menjadi penyejuk hati ketika menjadi pendamping dalam hidup dan kehidupan. Sehingga kehidupan akan sering kayak neraka karena ketidaktentramannya, karena sikap pasangannya. 2 poin ini para pemirsa dalam sesi yang pertama ini yang kita dapatkan, yang kemudian harus kita pegangi, kita dudukkan adalah pilih agamanya, pilih akhlaknya, karena dengan itu kita akan mendapatkan keberuntungan yang menjadikan kehidupan kita semakin baik. وحنيني لصحبتي وحنيني